Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan coba mereview custom ROM dari Nusantara Project. ROM Nusantara ini merupakan ROM yang paling populer di semua kalangan Inchipers custom ROM ini. Di sini HP yang saya pakai adalah Redmi Note 7 ya. Ini Redmi Note 7 merupakan HP-HP yang sangat langka di masanya. Dan di sini untuk ROM Nusantara itu bukan MIUI ya. Ini ROM-nya adalah AOSP Android Open Source Project. Ini ROM Google yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan di Redmi Note 7. Dan seperti ini tampilannya. Di bagian ini untuk kameranya pasti kameranya itu burik banget. Kameranya burik banget. Dan nanti kalau kalian ingin yang lebih bagus dalam soal kamera, kalian bisa tambahkan Google Apps. Bukan Google Apps, Google Kamera ya, atau Gcam. Dan kemudian di sini tidak ada yang kita bahas di aplikasinya karena aplikasinya itu sedikit banget. Dan kita bahas di tampilan ini, status barnya. Di status bar ini kita bisa menambahkan shortcut yang bisa kalian tambahkan seperti gaming mode, kemudian ada screenshot, CPU info, screen record, FPS info, sama Nusantara Part. Dan yang lainnya nggak terlalu penting ya. Dan di sini belum ada. Oh, di sini sudah ada. Saya kira belum ada. Nah, kita bahas di gaming mode. Gaming mode ini untuk menyembunyikan notifikasi masuk saat kalian bermain game. Kelihatan nggak ya? Oke. Kemudian di bagian ini ada screen record. Untuk screen record ini di sini tidak ada internal plus sama mikrofon ya, cuma ada internal sama mikrofon. Jadi kalian itu kalau ingin buat konten YouTube tuh kalian nggak bisa open mic sambil nge-record suara kalian. Ya, seperti itu. Jadi kalian pilih salah satu antara internal ataupun ngerekam mikrofonnya saja. Kemudian untuk bitrate-nya ya cukup baik ya, cuma 15 Mbps sama 20 Mbps yang paling tinggi. Kemudian di sini tidak ada seperti mengatur kecepatan FPS-nya atau laju bingkainya, di sini belum ada. Kalian bisa pakai aplikasi seperti Kimsi Screen Record yang bisa kalian download di Play Store. Nah, ini namanya Kimsi Screen Record. Jadi aplikasi ini kalian bisa mengubah, kalian bisa open mic sambil nge-record suara internal kalian. Dan kita lanjut lagi, di sini sudah ada FPS info. Jadi ini menampilkan informasi mengenai laju bingkai atau FPS. Kelihatan nggak ya? Di sini kameranya rada koplo coy. Ya, nggak fokus. Nah, seperti ini. Di sini ada 3,9, 27 dan kembali lagi 30 fps ya. Untuk kamera di Poco X3 rada delay untuk bagian autofokusnya. Dan untuk CPU informasi menampilkan informasi di sini untuk GPU governornya interaktif. Ya, kemudian Nusantara Part kita coba. Di sini ada kalibrasi warna KCAL ya. Kemudian ada Mission Enhancer untuk informasi efek-efek yang headset. Kemudian SE Linux-nya bisa kalian ubah sendiri di bagian ini. Kalau ingin enforcing ya kalian aktifkan, kalau permisif ya kalian matikan aja. Dan kita lanjut. Di sini tidak ada tambahan yang menarik menurut saya. Untuk lampu senter ini berfungsi. Kalau kalian gagal, kalau kalian nggak nyala, kalian ganti kernel atau mungkin karena modul kalian yang bermasalah. Di bagian ini untuk Nusantara Wings itu merupakan menu kustomisasi.
kalian itu banyak banget yang nggak tahu kustomisasi di ROM Nusantara. Di sini saya jelasin, untuk ROM Nusantara itu ROM yang paling banyak, bukan paling banyak ya, ROM yang ada kustomisasi. Untuk ini banyak banget. Di sini bisa kalian ubah sendiri, ada temanya itu bisa kalian setting. Ada Nusantara Clear, kemudian ada material ocean, kemudian ya banyak lah pokoknya ya di sini. Kalian lebih suka yang warna hitam atau yang warna putih biar terlihat di layar ya. Kemudian kita coba lagi di miscellaneous. Di sini ada rounded corner yang bisa kalian atur sendiri untuk jarak-jarak di bagian status bar, jarak di bagian ini, tanggal dan lain-lain ya. Kemudian kalian lanjut di bagian ini banyak banget pokoknya. Yang paling yang saya suka itu yang di bagian ini. Untuk di bagian brightness-nya itu ala-ala MIUI coy. Di ROM Nusantara itu yang paling keren menurut saya untuk kustomisasi. Di ROM Nusantara itu juga kalian bisa menambahkan substratumnya yang banyak banget, yang keren-keren, kece-kece, yang bohai-bohai. Dan kita lanjut di bagian baterai. Untuk baterai di sini tergantung penggunaan kalian. Kalau ini saya pakai ROM kernel bawaan dari Nusantara yakni Darkona. Seperti ini kurang fokus ya. Seperti inilah pokoknya. Di sini 71% dari 6 jam yang lalu. Untuk penggunaannya cuma kegiatan biasa ya. Kegiatannya cuma nonton YouTube, nonton anime dan lain-lain. Ini cukup irit menurut saya. Untuk baterai temperaturnya itu 38 derajat Celcius untuk yang saya pakai selama ini. Oke, biar nggak terlalu silau, jadi lebih fokus ya. Kemudian di bagian ini untuk tampilannya sudah ada animasi yang keren banget. Kemudian ada driver game, ini seperti biasa seperti di ROM AOSP. Suaraku hampir habis coy. Untuk penyimpanan sistem 11 GB saja. Lumayan irit, lumayan ringan. Untuk keamanannya ini kalian bisa update sendiri lah. Untuk update keamanan dari ininya. Nanti kita akan update biar nggak terlalu panjang ya durasinya. Untuk sidik jari bisa semua, pokoknya yang penting kalian kalau nggak bisa ya kalian format data saja. Kemudian untuk di bagian sistem, untuk sistemnya nggak ada yang menarik, cuma ini aja. Kita masuk di tentang ponsel. Tentang ponsel versi Androidnya seperti ini, LTS versi yang terbaru dari yang versi EOL itu yang versi sebelumnya dari LTS. Jadi ini yang paling baru. Untuk versinya 1.1, maintainernya sama Redmi Note 7 yakni Gengs angel ya. Dan untuk versi kernelnya 4.4.246 Darkona. Kelihatan nggak ya? Ini Poco itu kameranya agak sedikit nggak autofocus ya, jadi harus manual seperti ini. Untuk nomor versi kernel sudah, status enforcing kalian bisa ubah sendiri. Dan kita lanjut untuk di performa ya. Kita bahas di performa dulu karena banyak yang pengguna itu yang fokus ke performa. Kalau di Nusantara ini untuk tes dari Antutu dan hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya 182.282. Untuk suhu
suhunya itu mentoknya di 40,8 dan turun 38,3. Ini karena kernel Darkona, jadi lebih stabil, lebih enak untuk harian ya. Kita lanjut di bagian CPU throttling. Untuk CPU throttling galeri seperti ini. Ini hasilnya. Untuk performanya rata-ratanya 185. Rata-ratanya 175. Saya ulangi. Performanya maksimalnya di 185. Di sini kelihatan stabil banget coy. Stabil banget. Awesome. Terus apa maneh? Kimochi keke. Minimalnya 158. Kemudian temperaturnya mentok 60 derajat Celcius. Wow. Jadi kompor. Kita lanjut di apa lagi? Geekbench 5. Di sini untuk historinya yang saya tes itu sekitar 331, multicore-nya 1431. Dan kalau kita bandingin paling tinggi coy, karena ini custom ROM ya, daripada yang belum custom ROM seperti MIUI, ROM MIUI. Ini ROM global cuma 1260. Kemudian kalau di yang sudah di custom ROM itu naik tinggi banget coy, naiknya 200 lebih. Kemudian di sini untuk single core-nya sama ya. Kemudian kita lanjut di tes apa lagi ya. Ini sudah kita lanjut di KF Mark ini. Untuk KF Mark itu nanti kita akan coba karena ini bisa mengukur FPS sambil suhu baterai kalian, kalau suhu baterai HP kalian kalau dibuat main game ya. Agak belibet ngomongku ternyata, cocok. Kita lanjut lagi ya. Apalagi yang kurang ini? Dan di sini saya belum tambahkan Magis ya, yang artinya kalau nggak ada Magis itu belum di root cuy. Kita coba ya, root checker. Bukan root checker, salah. Nah seperti ini, root checker. Checker. Sikil PT. Nah, di sini kalau yang meskipun custom ROM, kalau belum ada Magis, belum di root, kita coba. Nah, meskipun custom ROM nggak ada Magisnya, belum di root, jadi seperti ini. Sorry, root access is not properly installed on this device. Yes, enak ya bahasa Inggrisku, kejauhan. Nah, kita lanjut lagi di bagian untuk matlock-nya nanti seperti ini. Kita coba baca. Aku nggak paham, percuma gak ngerti. Apain ngertiin lah. Nah, kita coba install ROM dulu dan kita tes gamenya. Nah, seperti ini ya guys. Di sini sudah saya install Magis ya, sudah saya tambahkan Magis root kalau belum tahu. Dan untuk versinya versi 21.4. Kelihatan nggak ya? Kita ubah dulu temanya biar terlihat dengan jelas. Oke, seperti ini. Kita masuk di modul ini. Kemudian tambahkan modulnya itu cuma saya tambahkan unlock 90 fps saja. Kita fokus ke natural performanya ya. Gimana hasilnya tanpa modul, apakah enak untuk Nusantara ini, karena banyak banget yang pakai ROM Nusantara itu coy.
Jadi kita perlihatkan hasil gameplaynya tanpa pakai modul. Nanti di video berikutnya kita akan coba tes ROM Nusantara ini, kita setup gaming, kita tambahkan modul, kita ubah kernel gaming, kita tambahkan thermal, dan hasilnya lebih bagus lagi di video berikutnya ya. Kita fokus reviewnya saja. ROM-nya ini mengenai fitur bugnya. Di sini untuk bugnya belum saya temukan ya. Kemarin itu nggak bisa download ini open kamera, ternyata saya coba itu sudah bisa, alhamdulillah, sesuatu ya. Dan kita lanjut lagi di bagian Magis. Untuk Magis ini ya seperti ini ya, unlock 90 fps biar kalian yakin. Dan saya tambahkan KF Mark apa ini? KF Mark ya. Nah, KF Mark Enable ini kita download dulu dan nanti kita akan install. Ini fungsinya bisa memperlihatkan FPS-nya ketika kalian bermain game. Oke teman-teman, langsung saja kita coba. Kita buka KF Mark ini biar kalian paham. Kita berikan mengenai aplikasi ini ya. Nah, di bagian ini kalian tambahkan gaming PUBG, dan jika sudah kita play. Ini biar bisa menampilkan FPS-nya. Dan di bagian atas ini sudah ada FPS ya. Ini pakai bahasa Cina, cok. Ya ampun. Kalian bisa rekam juga pakai aplikasi KF Mark ini. Dan untuk KF Mark itu belum bisa di Poco X3 ya, belum bisa di Android 11. Ini kayaknya nggak akan dilanjut di update kedepannya karena ini tahun 2019 dan sekarang sudah di 2021. Di sini karena saya sudah tambahkan modul 90 fps, pastinya sudah ke unlock di extreme ya. Untuk lobbynya juga seperti ini biar kalian paham, biar kalian itu bisa mengerti settingan saya, biar nggak tipu-tipu ya. Dan di bagian pojok ini FPS-nya 59 fps dan seperti ini hasil dari gameplaynya. Ada yang turun juga. Aman ya. Marked a location.
I need a stock. Marked a location. Dan untuk kesimpulannya di sini saya coba tes game PUBG, ternyata enak banget untuk dibuat main game, untuk performanya sudah baik, nggak ada penurunan performa sama seperti kalian yang pakai thermal mode. Tapi di sini ketika ada musuh 3 squad, 4 squad, ketika turun di bootcamp, ketika turun di paradise itu super duper nge-lag ya. Karena GPU kalian bekerja dengan maksimal sehingga proses renderingnya agak terlalu memaksa di Redmi Note 7. Dan ketika ini untuk kekurangannya yakni di kamera. Untuk kameranya kamera bawaan itu pakai Snapdragon ya. Jadi agak burik-burik, nggak seperti di aplikasi MIUI ya. Sedangkan untuk bug di sini saya belum menemukan apapun. Dan kelebihannya menurutku soal performa di Nusantara ini, performanya itu lumayan kencang lah daripada ROM yang terlalu banyak kustomisasi. Kalau terlalu banyak kustomisasi itu bisa memberatkan sistem UI kalian, kemudian performanya juga akan menurun. Dan kalau kalian ingin mencoba silahkan aja. Di sini saya pure tanpa pakai thermal, tanpa pakai tweak, tanpa ganti kernel ya. Kernelnya masih bawaan yakni Darkona. Menurutku kernel ini lumayan irit dari soal performa, baterai, dan dailynya juga keren abis coy. Kalian bisa cek aja videonya. Di sini saya tes PUBG selama 1 jam 42 menit, hasilnya seperti ini. Dan di sini saya langsung coba untuk chess. Dan di bagian ini ada DOS atau biasa deep sleep ya. Untuk deep sleep-nya itu lumayan awet, lumayan stabil, nggak terlalu boros-boros amat. Kemudian untuk baterai temperaturnya itu saya coba tes game bisa sampai 40, 41, 45, bahkan kalau dipaksain bisa sampai 50 derajat Celcius. Itu panas banget di tangan. Jadi saran saya kalian pakai ini, fan cooler. Jadi fan coolernya itu bisa mendinginkan HP kalian biar nggak terlalu cepat panas, atau pakai Baby Fever ya kalau nggak salah, itu di TikTok banyak yang pakai. Jadi kita akan coba Baby Fever itu apakah bekerja dengan baik atau enggak ya. Dan untuk ROM ini kustomisasinya sudah banyak menurutku, karena ini paling the best lah. Ini ada MIUI brightness, jadi lebih seperti MIUI ya. Ini kalian bisa tambahin substratum, tambahin mempercantik tampilan kalian biar lebih nyaman pakai ROM ini. Ini base-nya adalah AOSP Android Open Source Project, bukan CAF. Jadi ya seperti itu. Kalau CAF itu lebih ke Snapdragon-nya, kalau AOSP lebih keseluruhan ya. Bisa ke MediaTek, bisa ke Snapdragon menurutku. Dan gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like yang sebanyak-banyaknya coy. Dan ya udah gitu aja. Di sini karena ada dangdutan ya, semoga aja gak kedengeran.